tani bagi kawan-kawan semuanya. Pagi ini hari Kamis tanggal 29 Januari 2025. Saya akan membuat video tutorial pembuatan pupuk kandang, kotoran sapi dan limbah pertanian. Pada kesempatan ini kami sebutkan jenis-jenis bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan. Yang pertama alatnya yaitu tangki untuk menyemprot, ya. Terus pipa PVC. Pipa PVC ini kita lubangi karena apa? Nanti untuk pernapasan bakteri yang ada di pupuk kandang tersebut. Selanjutnya ada garpu, ada sekop, alat keamanan seperti masker, topi, sepatu boot, segala macam. Terus yang kedua, bahan-bahannya yaitu yang pertama kita menggunakan molase dari mikroorganisme lokal. Itu kita gunakan nih molasenya. Ini kita gunakan bakteri mikroorganisme lokal yang kita dapatkan dari nasi dan kita taruhkan di daun bambu. Karena di situ di daun bambu ada mikroorganisme yang mensuplai dari unsur fosfat atau fosfor untuk bahan aktif pembenah tanah. Selanjutnya ada pupuk kandangnya atau kotoran sapinya di sini. Ini kotoran sapinya yang kita siapkan untuk bahan utamanya. Selanjutnya setelah ini kita menggunakan limbah pertanian. Kita menggunakan limbah pertanian di antaranya yaitu batang pisang. Nah, ini limbah pertanian batang pisang yang kita cincang halus. Nanti kita campur untuk proses dekomposer kotoran hewan tersebut. Yang kedua, ini kokopit atau sabut kelapa. Nah, itu kita gunakan untuk juga proses pembuatan ini. Yang selanjutnya daun bambu. Nah, daun bambu ini untuk pelapis ataupun sumber dari bakteri fosfat yang akan kita gunakan sebagai kompos yang akan kita buat. Kenapa kita banyak menggunakan ini? Karena nanti tujuannya pupuk kompos ini akan kita gunakan sebagai pupuk pembenah tanah, yang dimana kebun kami ini sudah lama memakai pupuk anorganik. Jadi berpuluh tahun kita memakai pupuk anorganik. Jadi sehingga tanah yang kita budidayakan tanaman kelapa sawit itu tanahnya udah agak tandus dan kurang bahan organik. Nah, jadi kami membuat ini bertujuan untuk membuat pembenah tanah. Jadi kita mengembalikan kesuburan tanah seperti sedia kala. Seperti itu. Sip. Baik, selanjutnya persiapan tempatnya. Ini tempat untuk pembuatan kompos kita. Nah, jadi di dasar tempat pembuatan kompos kita nggak semen, tetap lantainya tanah. Sebelumnya kita semprot dulu pakai molasenya, biar nanti bakterinya di bawah tetap bekerja gitu. Selanjutnya kita buat alas dari daun bambu. Alas. Oke, kita alas pakai daun bambu, kita semprot merata pakai mikroorganisme lokal. Nah, kita semprot pakai merata. Setelah itu baru kita aplikasikan kotoran hewan yang ada di sebelahnya. Oke, selanjutnya kita aplikasikan kotoran hewan ini, kotoran sapi ini ke tempat yang udah kita siapkan tersebut. Dasar tapak yang udah kita dapat tersebut.
kandangnya sekitar 20 cm, kita semprot pakai mol. Baru kita campurkan limbah pertanian, yaitu batang pisang. Kita lapis pakai batang pisang setebal sekitar 10 cm. Kita semprot lagi pakai molase. Setelah itu baru kita masukkan lagi pupuk kandangnya. Demikian. Sahabat tani, setelah kita lapis lagi dengan kohe, kotoran hewan, berikutnya kita lapis lagi dengan limbah pertanian, yaitu kokopit atau sabut kelapa. Prosesnya seperti ini, sahabat tani. Kokopit kita susun rata, sehingga bisa permukaan kompos tersebut bisa menjadi rata, sehingga mempermudah kita dalam penyemprotan dan pengaplikasian berikutnya. Oke. Sepertinya kurang, kita tambah lagi 1 buni. Baik sahabat tani, setelah kita susun kokopit ini, baru kita aplikasikan mol lagi. Kita lapis lagi dengan molase ini, yang mana molase tersebut berfungsi sebagai decomposer. Jadi dia mikroorganisme yang mengubah kotoran menjadi pupuk kompos. Demikian. Baik sobat tani, next hari berikutnya kita selesaikan kegiatan ini. Ini terakhir finishing. Setelah kita susun berlapis antara limbah pertanian, kotoran hewan, seterusnya sampai setinggi kira-kira 70 cm. Baru kita tutup dengan daun bambu untuk penutup atasnya. Setelah itu baru kita kasih pipa pralon untuk pernapasan bakteri. Demikian. Kita lapisi di atas terakhir dengan daun bambu supaya hasilnya lebih maksimal, dan kita jaga agar supaya kompos yang kita buat ini tidak kena hujan, karena hujan akan memperlambat proses dekomposer kompos tersebut. Setelah itu kita pasang pipa untuk pernapasan. Oke, pemasang pipa untuk pernapasan ini bakteri, karena proses dekomposer bakteri di dalam itu menghasilkan gas. Jadi gas tersebut kalau nggak kita buang atau kita nggak carikan jalan pembuangan keluar, gas tersebut akan membuat panas dan akan mematikan bakteri tersebut. Jadi antisipasinya kita harus mencarikan jalan keluar gas hasil dari dekomposer bakteri tersebut. Baik sobat tani, demikian tutorial pembuatan pupuk kandang dengan menggunakan dekomposer mikroorganisme lokal dari sekitar wilayah kita, dari sekitar lingkungan kita. Demikian, dan sampai bertemu kembali ke video berikutnya, yaitu pembuatan POC, pupuk organik cair dari urin sapi, yang ada di sebelahnya nih, di sebelah ini. Kita buat pupuk organik cair untuk pembuatan POC dari pupuk urin sapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.